Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak diterangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwan izin kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian. Karena itu semuanya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik malam hari ini adalah simetri alam ruhani dengan alam materi. Namun sebelum itu kita harus paham bahwa alam ini mengajarkan kepada kita tidak terburu-buru, tetapi bisa sampai. Hidup ini tidak perlu berkompetisi. Sebetulnya paling enak itu kita mengalir saja, ya. Mengalir bersama kehidupan ini, kita ikuti, ya, momen yang ada, kita lebih sadar, kita lebih damai, bisa mengurangi depresi, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga kita harus punya gaya hidup yang kalau orang Jawa itu alon-alon waton kelakon. Sebab kalau kita terburu-buru, ya kita belajar di alam itu tidak mungkin kita menanam buah hari ini besok berbuah, pasti ada proses. Semua berjalan seperti itulah. Maka kita manusia belajar dari proses itu, ya. Kita terima semua realitas kehidupan ini tanpa kita menilai benar atau salah, tanpa kita menilai itu berkah atau musibah. Dua-duanya kita terima sebagai manusia yang sudah S4, suka senyum, sedih senyum. Jadi disitulah akan terjadi keseimbangan dan kebahagiaan yang paripurna dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang saya hormati, sebetulnya kalau kita melihat beberapa ayat, ya, salah satunya ini yang sering kita sampaikan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami perlihatkan, akan kami bentangkan pada mereka tanda-tanda kami atau ayat-ayat kami di ufuk, di angkasa. Di sana ada planet-planet dan pada diri mereka sendiri. Ya. Awalam yakfi birobika anahu ala kulli syai'in syahid. Hingga terang bagi mereka, ya. Kalau tadi kan yatabayyana lahum anahul haq. Hingga terang bagi mereka bahwa dia adalah hak. Logis benar, tidaklah cukup pada Tuhanmu, Rabbmu, bahwa dia pemberi bukti, penyaksi atas tiap sesuatu. Jadi sanurihim, sanya itu artinya kan akan, nurihim, nuri
Ada dhamir him. Perlihatkan atau kami bentangkan him pada mereka ayatina, tanda-tanda kami. Jadi tanda-tanda Tuhan itu akan dibentangkan, diperlihatkan di ufuk. Ufuk itu jamak dari fil afak, di afak itu jamak dari ufuk, di ufuk-ufuk. Nah itu simetri dengan wafi anfusihim dan dirimu, diri manusia ini sebetulnya ya simetri dengan afak tadi, angkasa, benda-benda di angkasa ini yang diwakili oleh cakrawala. Sebagai apa? Ya, sebagai keterangan supaya itu jelas bahwa yang ada dalam Al-Quran, wahyu Allah itu hak, logis, benar, sesuai fakta, koheren, koresponden, dan juga pragmatis. Karena Allah itu adalah pemberi bukti atau penyaksi atas setiap sesuatu. Kita lanjutkan ke surat Tharik ayat 1 sampai 3 dulu ya. Tharik itu surah nomor 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. Saya terjemahkan yang di depan ini. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Sekarang saya terjemahkan pakai Fahmil Quran. Was-sama'i wat-thariq. Demi angkasa. Ya, angkasa ini kan terdiri dari ruang kosong. Ya, watorik dan yang berjalan itu isinya di ruang kosong itu, isinya di semesta itu. Wama adraka mat-thariq. Apakah yang memberitahu kamu tentang yang berjalan? An-najmu tsaqib. Dia adalah bintang yang mengorbit. Nah, sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menerangkan, mengatakan was-sama'i wat-thariq, demi langit. Kalau kita bicara langit dalam Al-Quran, ya, yang simetri dengan diri kita ini, ya leher ke atas ini kan disimbolkan, dilambangkan sebagai langit, ya. Kalau di ayat lain ada sab'a samawat, ada 7 langit. Dan leher ke atas ini, yang bagian atas ini sebagai lambang dari langit dalam diri kita, ada 2 pendengaran, 2 penglihatan, 2 lubang penciuman, pernafasan, dan juga 1 mulut atau pembicaraan. Nah, 7 ini, kalau kita bisa mengoptimalkan, di situ ibaratnya adalah an-najmu tsaqib, seperti bintang yang mengorbit, bintang yang cahayanya menembus. Maka simetri antara semesta materi dan semesta ruhani. Karena tadi ayatnya yang atas, surat Al-Fussilat ayat 53, fil afak wa fi anfusihim, bahwa di bentangan ayat-ayat itu di ufuk-ufuk, di cakrawala-cakrawala, ya. Setiap planet punya cakrawala. Nah, planet ini masuk tata surya masuk galaksi masuk supercluster. Semuanya itu simetri dengan wa fi anfusihim yang ada pada dirimu. Maka tugas kita adalah menyadari, ada kesadaran bahwa kita ini kalau sudah menyadari betul, keinsafan betul bahwa diri kita ini juga terdiri dari alam semesta, bagian dari semesta, dan juga ada simetri antara diri kita dengan planet semesta yang ada di luar, yang semua ada di ruang kosong, kemudian ada benda-benda langit dan lain sebagainya. Maka disitulah akan menjadikan di ruhani ini adalah seluas semesta yang ada di luar, atau seluas pikiran kita, wawasan kita, seluas
semesta yang sangat luar biasa itu. Mari sementara kita lanjutkan dulu ayat berikutnya. Ingkulu nafsil lama alaiha hafiz ya. Bahwa setiap diri ada penjaganya. Ya. Kalau kita merujuk dalam surah 13 ayat 11 ya. Itu memang ya kita semua manusia memang diberikan dari kiri kanan itu ada malaikat ya. Malaikat itu kan sesuatu yang menjaga ya. Itu juga dalam surah 50 ayat 18-19 ya, mulai dari 16 itu istilahnya ada penjaga di kanan dan kiri, dan itu bukan materi tapi itu sudah berbentuk energi yang dimana bisa sebagai saksi, bisa merekam atas perkataan perbuatan kita yang semuanya menjadi kitabum marqum atau kitab rekaman. Nah, setelah Allah bicara tentang langit ya, sebagai lambang ruhani kita, langit sebagai lambang puncak kesadaran kita juga, langit sebagai tempat yang paling atas. Kenapa Allah setelah membicarakan semesta yang materi, yang seharusnya kita sudah memahami itu juga mengandung semesta ruhani, maka Allah memperingatkan kita, fal yangduril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia ciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, hadirin yang berbahagia, ma'in dafik. Kenapa diartikan air yang memancar? Di ma'in dafik ini, kalau dari orang tua kita, ayah kita, itu kan sperma itu beratus juta. Lantas hanya satu yang istimewa yang bisa membuahi. Itu namanya ma'in dafik, yang istilahnya sudah istimewa, pilihan, bibit yang pilihan. Dan itulah sebenarnya kalau manusia sudah memperhatikan, karena kebanyakan manusia kan lupa dari asal-usulnya. Kalau manusia sudah lupa asal-usulnya, ya maaf saja, masih ada sifat sombong, angkuh, ya, takabur, suka membenci, suka merendahkan orang lain, suka mengejek orang lain, suka bermusuhan. Tapi kalau sudah tahu asal-usulnya, kemudian sadar bahwa dulu itu seperti itu asalnya, maka dia akan rendah hati, akan menghormati orang lain, akan memberikan penghormatan, menghargai orang lain, tidak membenci. Maka kita jangan membenci, tapi kita sebaiknya memuji. Jangan memukul, sebaiknya kita merangkul. Jangan mengejek, sebaiknya kita mengajak ke lebih baik. Nah, hadirin yang berbahagia, setelah itu mari kita lihat beberapa ayat yang berhubungan dengan semesta jasmani dan semesta ruhani. Kita mulai dari qamar atau bulan. Kala wal qamar, ketahuilah demi bulan. Dalam Al-Quran ada istilah hilal, ada istilah qamar, ada istilah tasak. Hilal itu adalah waktu tanggal 1. Kemudian setelah itu namanya qamar, nanti tanggal 15, 100% itu kalau kita buka aplikasi bulan matahari itu, ya, pada jam, detik, menit, detik berapa, itu sudah 100%, nah itu namanya kalau dalam Al-Quran diistilahkan tasak. Kita lihat ayatnya. Di sini disebutkan surah 84, ayat 18 dan 19. Wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Bulan tadi saya sebutkan
ada hilal, ada qamar, ada tasak atau bulan purnama, maka yang simetri dengan ruhani semesta kita, kalau di dalam ini sudah ada purnama, seterang bulan purnama yang ada di luar, melihat di luar itu indah semua. Kalau di dalam ini sudah ada kedamaian, sudah ada kesejukan, sudah ada kebaikan, melihat orang di luar itu damai semua, baik semua, sejuk semua. Tapi kebalikannya, kalau di dalam ini ada gerhana, gelap, ada keburukan, ada kebencian, ada ya pikiran panas dan sebagainya, maka melihat di luar itu akan panas semua, akan buruk semua, akan tidak baik semua, akan gelap semua. Maka kuncinya adalah kita mensimetrikan semesta ruhani dan juga semesta materi. Lantas apa hubungannya dengan ayat 19? Latar kabuna tobako, ya, tobakon an tobako. Sesungguhnya kamu berkendaraan tingkat demi tingkat. La, ini lam takkid ya, artinya sungguh. Tarkabu, kamu akan berkendaraan. Bunna, nanya nun takkid juga. Jadi sungguh-sungguh kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam kehidupan selanjutnya, ya, kalau dalam surat ini itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dari bentuk yang paling baik. Summa radatnahu asfala safilin. Kalau tidak bisa mempertahankan bentuk yang baik dengan amalan yang baik, maka dia akan menjadi asfala safilin atau mendapatkan kendaraan casing asfala safilin yang rendah, paling rendah. Maka di sini adalah tarkabuna, ya, sungguh kamu akan berkendaraan punya casing yang bertingkat-tingkat, mulai dari ahsani takwim sampai asfala safilin. Itulah bahwa Al-Quran itu menerangkan ayat satu dengan yang lain. Di situ juga tidak ada pertentangan ayat satu dengan lain, saling melengkapi, ada kesempurnaan sehingga pemahaman lebih komprehensif. Memang itu yang berbahagia. Yang berhubungan dengan bulan juga, waja'alal qamara fihinna nuron, waja'alas syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Matahari sebagai pelita karena memancarkan sinar, kemudian dipantulkan oleh bulan itu ke bumi sebagai pemandangan yang indah. Nah, kalau rohani kita sudah menjadi bulan purnama, memantulkan, ya, yang sinar tadinya dari matahari ada ultraviolet, ada ini dan lain sebagainya, kita pantulkan dengan kesejukan. Ya, bulan purnama, kalau kita melihat bulan purnama, ya, tidak ada awan, tidak ada hujan, indah sekali. Nah, itulah sebetulnya kenapa topik malam hari ini adalah simetri alam rohani dengan alam materi. Dan itu semuanya ayat Allah, bahwa di semua cakrawala ayat dan juga pada diri kita. Yang berbahagia, kita menginjak ke semesta materi tentang bumi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alqa fil ardi rawasya antamida bikum wa anharom wa subula la'alakum tahtadun. Yang artinya, dan dia tempatkan di bumi rawasya. Rawasya atau proton atau batang magnet, ya, untuk memberi kekuatan bagimu, dan siang-siang serta garis edar semoga kamu mendapat petunjuk tentang astronomi, ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, Allah di sini wa alqa fil ardi, ini rawasya. Rawasya itu adalah batang magnet atau proton yang menggerakkan bumi ini berrotasi sehari semalam 24 jam. Walaupun sebenarnya 24 jam kurang sedikit, ya, tapi dibulatkan 24 jam. Inilah rawasya. Kalau di terjemahan Depak mungkin diartikan gunung. Kalau gunung itu biasanya kan pakai bahasa Quran itu jibal. Afala yang duruna ilal jibali kaifa nusibat, apa itu, ya, ada kan surat Ghasyiyah itu, ya, itu jibal gunung. Tapi kalau rawasya karena kalimatnya katanya
kalimatnya berbeda, artinya juga berbeda. Maka para ahli astronomi mengatakan, mengartikan, memahami rawasya itu adalah batang magnet yang bisa menggerakkan bumi ini berotasi ya ke timur. Nah, supaya apa? Kita mendapatkan petunjuk dan kita akan mengetahui itu. Nah, oleh karena itu ya bumi dilambangkan sebagai lambang dari jasmani, kalau langit untuk manusia sebagai lambang dari ruhani. Jadi kalau dalam Al-Quran ada langit, ada bumi, itu artinya ya, artinya memang ya langit lambang ruhani, bumi lambang jasmani, dan itu harus kita pahami. Kita lanjut. Ya. Ini juga gambar bumi ya sebagai lambang materi tadi. Nah, di dalam anak kalimat di dalam surat 24 surat Nur ayat 35 ya, di sini juga disebutkan karena tadi ada cahaya bulan purnama ya, ada cahaya yang terang benderang, yang menyejukkan, maka diibaratkan sebenarnya kalau dari ayat atasnya kan Allahu nurus samawati wal ardh, tapi di sini di tengah saya ambilkan sebagai penjelasan ataupun untuk melengkapi korelasi dari alam ruhani ya simetri dengan alam jasmani atau alam materi. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi alam semesta ini ya terdiri dari susunan solar system. Solar system itu ada planet-planet yang semuanya itu bercahaya kalau kena sinar dari pancaran matahari. Yahdillahu linurrihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta ruhani siapa yang Dia kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah manusia yang berkehendak. Wayadribullahu ya, wayadribullahul amsala linnasi. Ya, saya ulang, wayadribullahul amsala linnasi. Dan Allah mencontohkan perumpamaan itu untuk manusia. Ya, manusia siapa saja. Bisa yang orang mukmin, orang muslim, ya sudah mukmin muslim, bahkan orang yang belum, itu permisalan ini sebagai contoh. Ya. Maka ada orang yang belum membaca ayat ini karena dia ahli astronomi, sudah mempelajari ayat kauniyah sehingga dia bisa menemukan Tuhan. Nah, Ewaidin yang berbahagia, oleh karena itu setelah kita melihat beberapa ayat ini, ternyata memang alam rohani diri kita ini kalau sudah kita maksimalkan kesadarannya, kita tinggikan keinsafannya, insya Allah akan seluas semesta yang di luar. Seperti dalam pikiran kita, kalau pikiran luas ya, itu kan pikiran itu ibaratnya kan bisa, kalau di luas itu kan bisa menyelamatkan. Ibaratnya parasut itu loh. Parasut itu begitu keluar dari pesawat untuk turun ya, itu kalau bisa membuka ya, meluaskan payungnya itu akan jalan pelan-pelan ke bawah, turun, kemudian akan selamat. Tapi kalau payungnya ini tidak diluaskan, tidak bisa, hanya sempit, nanti ya jatuhnya itu akan kencang sekali dan akan menjadikan sakit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka mari ya, kalau Allah sudah mengatakan yahdillahu linurrihi mayasya ya, saya ulang, yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak.
Maka kalau kita melihat di semesta ini ya, ini jarak surya dari permukaan, luas daratan dan lain sebagainya ya, sangat luar biasa seperti ini. Dan ini benua yang ada di bumi ini, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Oseania ya, seperti ini. Pulau yang terluas ya, dalam kilometer ya. Di sini ada Samudra Atlantik, Papua Nugini, kemudian juga Kalimantan urutan ketiga dan seterusnya ya. Ini bumi kita. Seperti itu. Kemudian benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Oseania, luasnya seperti itu. Sedangkan kita di bumi saja belum ya menjelajahi semuanya. Tapi kalau di dalam diri kita sudah bisa memperluas ya semesta ruhani ya, makanya dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan keindahan yang di dalam, ibaratnya di dalam diri ini sudah ada semesta ruhani, seluas semesta yang ada di materi itu. Ini pulau yang terluas tadi ya. Lantas laut yang terluas, karena bumi kita ini kan terdiri dari 2/3 itu laut. Nah, luar biasa ini kalau kita melihat ini data-data ini. Samudra terluas, Pasifik, Atlantik, ya, India dan lain sebagainya. Dan ini adalah solar system ya. Ada terdekat dengan matahari Merkurius, kemudian nomor 2 Venus, bumi kita nomor 3. Sangat kecil di urutan ketiga ini yang biru. Setelah itu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Walaupun Pluto oleh orang barat dianggap bukan planet, tapi ya dia tetap nama planet ya, karena memang di Al-Quran ada mang fis samawati wal ard, bahwa di samawat juga ada man dalam arti kalau bahasa Arab itu adalah nama. Nah, ini tata surya kalau masuk galaksi ya. Kalau masuk galaksi, tata surya tadi ya hanya apa itu? Satu titik bintang ya. Nah, ini yang kedap-kedip ini adalah matahari atau bintang. Dan bumi kita salah satu mengitari bintang itu atau solar system kita ini, dan bumi kita tidak kelihatan. Dan ini galaksi ini atau gugusan bintang ini jumlahnya miliaran. Bumi kita tidak kelihatan. Artinya bumi itu berapa, tidak bisa dihitung kalau kita pakai angka 9 kasih angka belakangnya 9 berapa itu, kita mungkin belum bisa, karena saking luas tanpa batas itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat kursi itu, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, kalau masuk super cluster ya seperti ini gambarnya ini. Galaksi tadi hanya seperti jeleret-jeleret dan lain sebagainya ya. Bumi kita tidak kelihatan sama sekali. Kecil sekali, manusia apalagi. Nah, oleh karena itu maka ya, kalau kita sudah seperti itu ya, semesta yang luasnya seperti ini, dalam surat 15 ayat 16 kan Allah sudah mengatakan yang artinya, dan sungguh telah kami jadikan di langit ada galaksi-galaksi dan kami hiasi dia angkasa itu bagi orang-orang yang memandang atau memperhatikan. Jadi ada miliaran galaksi di jagat raya kita ini. Nah, Iwaidin Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah mengenal alam materi ya, ada galaksi ya, yang kita tempat ini galaksi Bima Sakti, kemudian yang terdekat adalah Andromeda. Dan super cluster seperti ini ya, super cluster ya, galaksi kita ya, Bima Sakti, perbandingan ya antara bumi kita dan planet-planet yang lain seperti ini. Dan oleh karena itu kadang kita juga melihat di atas, kalau malam hari tidak ada sinar lampu yang menghalangi, di atas ada rasi bintang yang indah sekali, khususnya sekitar jam
2 sampai jam 3 itu indah sekali di angkasa luar. Nah, oleh karena itu maka marilah kita memperluas semesta ruhani kita ini menjadi manusia yang tinggi kesadarannya, yang sudah wawasannya luas, yang sudah punya keinsafan, punya kesadaran, sehingga tugas kita di semesta ini bisa menebar rahmat, menebar kasih sayang di semesta, sehingga kita punya cahaya. Walaupun cahaya kita itu hanya setitik cahaya, ibaratnya lilin yang menerangi, kalau menerangi tempat gelap, cahaya itu akan cemerlang dan akan bermanfaat. Dan semoga Allah membimbing kita, ya, yahdillahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.